Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk belajar mengaji bersama MWC NU Pakong Mudung. Alhamdulillah, ini merupakan suatu nikmah yang besar, terlebih di bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di malam Ramadan yang ke-8 ini kami akan membacakan kitab Ad-Da'wah An-Nahdiyah di bab Dhammid Dunya. Namun sebelumnya, mari kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahbabihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassalihin salihin syarika radina magharibiha bariha wa bariha biladiha jibaliha wa diyatiha Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hadrati Syaikh Syadili hadrati Syekh Karam Syarif Bismillah hadrati abaina wa abaina wa hadil amad muslim wa fil hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah Fatihah yang kedua mari kita haturkan kepada para guru kita, para masyayikh kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang meninggal, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit semoga lekas sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Al-babu ar-rabi'u fi dhammid dunya. Kali ini saya akan membacakan bab tentang tercelanya dunia. Kitab ini merupakan kitab rangkuman-rangkuman hadis maupun makolahnya ulama yang disadur dari kitab-kitab, dari banyak kitab seperti Ihya Ulumuddin, Nashaihuddiniyah, Kashful Khafa, dan kitab-kitab yang lain. Wa fil akhbari al-masyhurati an aliyin wa ghairihi innad dunya halaluha hisabun wa haramuha adzabun wa zada akharuna wa syubhatuha atabun. Di dalam satu hadis masyhur diceritakan oleh Sayyidina Ali dan sahabat yang lain, beliau mengatakan dunia halalnya itu dihisab, diperhitungkan kelak di hari perhitungan amal. Kemudian dunia haramnya itu azab, akan disiksa. Dan ulama yang lain menambahkan, adapun syubhatnya dunia itu akan mendapatkan celaan. Artinya tidak ada istimewanya dunia. Sebab kenapa? Sebab yang halal saja ini kelak akan dihisab, akan diperhitungkan. Dunia itu
penting kita memikirkan outputnya atau masrofnya. Kalau masrofnya itu untuk ibadah misalkan, kalau outputnya itu untuk hal-hal kebaikan, maka dunia itu baik. Kebalikannya, kalau dunia itu outputnya untuk keburukan, maka jelas kelak akan diadab. Itu dunia. Jadi tidak ada spesialnya dunia. Namun demikian, kita penting untuk beraktivitas dunia. Namun dilihat dari sisi kepentingannya untuk apa. Seperti misalkan seorang yang berkeluarga penting memikirkan dunia demi kepentingan menafkahi keluarga sebagai tulang punggung. Orang tua memiliki kewajiban menafkahi anak, seorang suami memiliki kewajiban menafkahi istrinya misalkan, maka penting untuk mencari yang namanya dunia. Namun dengan tanda kutip tadi bahwa dunia itu yang penting masrofnya, outputnya. Kalau hanya memikirkan dunia tanpa memandang masrofnya, maka ya seperti itu. Dunia itu tidak ada spesialnya. Semakin dunia itu semakin dicari, maka semakin jauh kita dari Tuhan. Na'udzubillah. Qala alaihi salatu wassalam. Baginda Nabi bersabda, man asbaha wa hammuhu ad-dunya syattatallahu alaihi amrahu. Selanjutnya hadis yang kedua, Kanjeng Nabi bersabda, seseorang yang terbangun kemudian himmahnya, tujuannya itu untuk kepentingan dunia, terbangun langsung memikirkan dunia, maka apa kata Allah? Syattatallahu alaihi amrahu. Maka urusan seorang tersebut akan meluas, akan lebar. Wa farraqa alaihi doyatahu. Kemudian Allah akan memisah, memecah belah pekerjaannya, artinya tidak fokus. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan orang tersebut akan merasa fakir. Jadi kalau seseorang itu hidupnya hanya memikirkan dunia saja, maka orang itu bukan semakin tenang, semakin bahagia, justru akan semakin ditakutkan oleh yang namanya kefakiran. Itu sebagian yang kami fahami dari hadis man asbaha wa hammuhud dunya syattatallahu alaihi amrahu wa farraqa alaihi doyatahu. Ini disadur di dalam keterangan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa fil hadisil qudsi ya dunya man khadamani fakhdumihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Kemudian di dalam satu hadis qudsi itu hadis yang isinya merupakan firman Allah, namun berbeda dengan firman Allah yang di dalam Al-Quran. Jadi kalau hadis qudsi itu adalah firman Allah maknan, namun lafadznya dari Kanjeng Nabi atau dari malaikat Jibril. Tapi kalau firman Allah di dalam Al-Quran, maka secara makna maupun secara lafadz itu dari Allah. Itu bedanya. Kata Allah, ya dunya, wahai dunia, man khadamani fakhdumihi. Wahai dunia, barang siapa yang melayaniku, melayani Allah, maka kata Allah kepada dunia, layanilah dia. Jadi kalau
kita sibuk dengan urusan Tuhan, maka dunia yang akan melayani kita. Wa man khadamaki fastakhdimihi. Sebaliknya, apabila seseorang ini melayanimu, melayani dunia, maka mintalah dia untuk melayanimu, kata Allah. Jadi kalau orang itu aktivitasnya itu sibuk memikirkan dunia, maka justru dia akan tertipu. Justru dialah yang akan ditipu daya oleh dunia, yang akan melayani dunia. Sebaliknya, kalau seorang itu sibuk urusan akhirat, seperti sibuk mengaji misalkan, sibuk mengajar, maka insya Allah tidak akan kelaparan. Sebagaimana kata dauh guru saya, guru kami di pondok, mulango, belajar, mengajarlah kalau kelak sudah di rumah, walaupun yang diajarkan itu hanya alif ba ta, walaupun yang diajarkan hanya juz ammah, katakanlah begitu ya. Karena dengan mulang, karena dengan mengajar setelah di pondok, ini kata guru saya tidak akan sampai kelaparan, hanya karena mengajar. Dan ini janjinya ada di dalam hadis qudsi. Ya dunya man khadamani fakhdumihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Kalau seseorang itu melayani Allah, maka orang itu akan dilayani oleh dunia. Sebaliknya, kalau seorang itu melayani dunia, maka ya dia akan menjadi pelayannya dunia. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Sufyan Tsauri berkata, man jama'a al-mala ubtuliya bi khamsi khisalin. Barang siapa mengumpulkan harta, maka dia akan mendapatkan 5 cobaan. Cobaan yang pertama, tulil amal, akan berangan-angan semu. Tulil amal itu angan-angan semu. Angan-angan semu itu keinginan yang tak ada ujungnya. Cobaan yang kedua, wasyiddatil hirsi, semakin besar keinginannya. Wa kathratis syuhi, semakin pelit, tidak dermawan, karena hanya sibuk mengumpulkan dunia, jadi inginnya dunianya itu bertambah, harta bendanya itu bertambah. Wa nisyanil akhirati, cobaan yang keempat, dia akan lupa akan akhiratnya. Kemudian waqillatil wara'i, dan sedikit kehati-hatiannya, hati-hati dalam urusan halal dan haram. Mungkin untuk orang-orang yang sudah terjun di masyarakat, sudah berbaur, kemudian sibuk dengan urusan bisnis, sibuk dengan urusan pekerjaan, maka akan mengalami yang namanya cobaan-cobaan salah satu dari 5 hal ini. Entah cobaan tulul amal, memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, kemudian ada angan-angan ini dan itu yang ternyata itu tidak jelas. Nah, ini bagian dari godaan karena sibuk mengumpulkan harta benda, atau lupa dengan akhiratnya. Mungkin saja seperti karena sudah tersibukkan dari pagi bekerja, kemudian setelah subuh bekerja,
kemudian siang istirahat, capek, urusan pekerjaan, ada jeda sebetulnya untuk istirahat melakukan sholat duhur misalkan, namun karena capek akhirnya ditinggalkan. Ini merupakan cobaan karena pekerjaan. Padahal yang namanya sholat tidak ada istilah udzur yang sampai meninggalkan sholat, apalagi hanya karena capek. Karena sakit pun kita tetap diwajibkan melaksanakan yang namanya sholat. Selagi akal ada di badan, maka di situ kita dibebankan yang namanya sholat. Dalam keadaan sehat kita melaksanakan sholat secara sempurna. Ketika dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, maka tetap kita dibebankan melakukan sholat semampunya. Bahkan ketika tidak mampu duduk misalkan, sholat dengan cara telentang atau tidur miring. Wakilatil warok, kemudian cobaan selanjutnya semakin sedikit semakin kurang hati-hati di dalam menjaga halal dan haramnya, Contoh orang berdagang, kalau tolak ukurnya kiloan, dikilokan, ini nanti godaannya disisihkan sedikit. Jual beli beras misalkan, jual beli minyak 1 liter itu yang asalnya 1 botol harusnya full, ternyata ada lebihan-lebihan, ada kurangan dikurangi. Ini merupakan efek dari ubtuliya bi khamsi khisalin, dan ini tidak diperbolehkan sebetulnya. Kenapa? Karena ada kecurangan di situ. Ini disadur di dalam kitab Tambihul Mughtarrin. Jadi orang sibuk dalam urusan harta benda, maka cobaannya itu juga besar. Cobaannya sangat besar. Kalau mau terus fokus dalam urusan akhirat, maka pikiran harus betul-betul dihilangkan dengan yang namanya urusan dunia, urusan harta benda. Kalau pikiran itu masih tersibukkan dengan urusan harta benda, maka sulit kita fokus dalam urusan akhirat. Dan itu sudah ada makolahnya. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, Sayyidina Ali berkata, innamad dunya sittatu asya. Dunia itu hanya terbatas pada 6 hal. Dunia itu terbatas hanya pada 6 hal. Apa saja? Yang pertama, mat'umun, sesuatu yang dimakan. Wa masyrubun, sesuatu yang diminum. Wa malbusun, sesuatu yang dipakai. Wa markubun, sesuatu yang ditunggang, kendaraan lah. Wa mangkuhun, seseorang yang dinikahi. Wa masmumun, sesuatu yang dicium aromanya. Fa asyrabul mat'umati al-asaluh. Kemudian diteruskan sabda makolahnya Sayyidina Ali, wa fa asyrabul mat'umati al-asaluh. Makanan yang paling mulia itu adalah madu. Wa asyrabul masyrubati al-ma'u. Kemudian minuman yang paling mulia itu air tawar. Wa yastawi fihi al-barru wal fajiru. Dan minuman ini sama-sama dikonsumsi baik orang solih maupun orang fasik. Semua mengkonsumsi yang namanya air. Artinya sama-sama mengkonsumsi, tidak memandang siapa status.
entah statusnya itu orang baik maupun orang yang tidak baik. Wa asyraful malbusati al-hariru. Kemudian pakaian yang paling baik, yang paling bagus itu adalah pakaian yang terbuat dari bahan sutra. Wa asyraful markubat al-faros. Kemudian kendaraan yang paling baik, yang paling bagus itu kuda. Wa alaihi yuqtalu ar-rijal. Dan di atas tunggangan kuda ini lelaki itu terbunuh. Wa asyraful mangkuhat al-mar'atu. Kemudian perempuan yang paling baik dinikahi, kemudian seorang yang paling mulia untuk dinikah yaitu seorang perempuan, di mana perempuan itu wahia mabalun fi mabalin, mabalun fi mabalin, perempuan itu keluar dari kelamin, alat kelamin. Wa asyraful masmumat al-misku. Kemudian sesuatu yang paling baik untuk dicium aromanya itu minyak misik, dan minyak misik itu terbuat dari darah. Artinya adalah dunia itu hanya ini, dunia itu hanya 6 ini. Jadi hanya urusan lapar, hanya urusan dahaga, kemudian hanya urusan dipakai untuk kesana kemari, kemudian hanya urusan nafsu, pernikahan itu, kemudian urusan wewangian. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan, maksudnya di dalam makolahnya Sayyidina Ali itu seperti itu. Tidak perlu kita berlebih-lebihan menuntut dunia hingga mengorbankan akhirat kita. Jadi secukupnya gitu ya, secukupnya. Kalaupun toh ada saudara kita atau kita memiliki dunia, memiliki harta lebih, maka bagaimana ini sekiranya ditasarufkan dengan cara yang baik. Karena di antara harta yang lebih dari kita itu ada hak orang lain, ada haknya orang fakir, miskin, dan duafa. Ya, seperti wajib zakat, kemudian ada kesunatan disodakohkan. Jadi tidak hanya melulu memikirkan urusan pribadi dalam urusan dunia ini. Waruya fi akhbari Adam alaihi salam. Kemudian diriwayatkan di dalam khabar Nabi Adam alaihi salam, annahu lamma akalah minasyajarati. Ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, minasyajarati itu maksudnya ketika beliau Nabi Adam makan buah khuldi, taharrokat ma'iddatuhu li khuruji sufli. Ma'iddahnya, lambungnya itu bergerak ingin mengeluarkan kotoran setelah makan buah khuldi tadi. Walam yakun dzalika maj'ulan fi syai'in min at'imatil jannah illa fi hadhihi syajarah. Sementara yang masuk ke dalam ma'iddahnya Nabi Adam, ke dalam perutnya Nabi Adam, hanya buah khuldi tadi. Falidzalik nuhiya an akliha. Oleh karena itu Nabi Adam dilarang sebetulnya untuk memakannya. Cuma karena
tertipu daya oleh godaan iblis, beliau akhirnya beliau akhirnya makan buah khuldi tersebut. Qala faja'alah yaduru fil jannah. Menurut rawi kemudian diteruskan disambung faja'alah yaduru fil jannah. Seusai makan buah khuldi, Nabi Adam itu mutar-mutar keliling-keliling di surga. Fa amarallahu ta'ala malakan yukhatibuhu faqala lahu qul lahu ayyu syai'in turidu. Kemudian Allah memerintah seorang malaikat untuk berkomunikasi dengan Nabi Adam untuk menanyai, apa yang engkau kehendaki wahai Nabi Adam, kata malaikat. Nabi Adam menjawab, qala Adamu uridu an ad'a ma fi batni minal adha. Kata Nabi Adam, saya ingin mengeluarkan penyakit yang ada di dalam perut saya, kata Nabi Adam. Faqila lil malaki qul lahu fi ayyi makanin turidu an tad'ahu. Kemudian malaikat tadi diperintah untuk menanyakan kembali oleh Allah, lantas mau dibuang di mana penyakit yang ada di dalam perut sampean itu wahai Nabi Adam? A'alal furush am alas surur am alal anhar am tahta dhilalil asjar. Apakah dibuang di lemek, atau apakah dibuang di lantai, atau akan dibuang di sungai, atau di bawah pohon itu? Hal taro hahuna makanan yuslihu lidzalik. Apakah engkau mengira bahwa tempat-tempat itu layak untuk dijadikan pembuangan sesuatu yang ada di perut Nabi Adam? Akhirnya endingnya ihbit ila dunya. Endingnya Allah memerintah Nabi Adam untuk turun ke dunia. Itu. Jadi karena tipu daya iblis membuat dunia itu seakan-akan surgawi, Nabi Adam terlena hingga memakan buah khuldi. Karena itu akhirnya Allah menghukum Nabi Adam yang asalnya sudah enak-enak ada di surga harus turun ke bumi, walaupun pada endingnya Nabi Adam dimaafkan oleh Allah. Wahia kamro'atin tazayyanu lil khitab. Dunia itu perumpamaannya seperti perempuan yang berhias untuk dilamar. Jadi dunia itu kalau diperumpamakan layaknya perempuan yang sedang berhias karena akan dilamar oleh seorang laki-laki. Hatta idza nakahathum dzabahathum. Sehingga ketika kelak perempuan itu dinikahi oleh sosok laki-laki, maka perempuan itu kelak yang akan membunuh laki-lakinya. Itu perumpamaan dunia. Jadi terlihat sangat indah, namun pada endingnya membunuh. Itu dunia. Jadi sibuk dengan urusan dunia, terlena dengan tipu daya keenakan dunia. Justru itu kelak yang akan membunuh orang yang tersibukkan dengan urusan dunia. Wa qad ruwiya anna Isa alaihi salam kushifa bid dunya fara'aha fi surati ajuzin hatma'a 'alaiha min kulli zinatin. Kemudian diriwayatkan dalam satu hadis bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam ini pernah dimukasyafah oleh Allah, dibukakan oleh Allah
bisa melihat dunia, bisa melihat bentuk hakikatnya dunia. Faro'aha fi surati ajuzin. Nabi Isa melihat dunia itu dalam bentuk perempuan tua renta, hadma'a alaiha min kulli zinatin. Perempuan tua renta yang ompong, sudah tidak bisa untuk dihias. Itu dunia yang ditampakkan kepada Nabi Isa. Jadi kita melihat sendiri yang namanya perempuan tua renta itu sudah tidak ada nikmatnya untuk dipandang, tidak sebagaimana perempuan yang masih muda, yang masih remaja. Kalau sudah tua, melihat itu tidak enak, tidak ada nikmat-nikmatnya. Nah, Nabi Isa melihat dunia itu seperti itu. Faqala laha kam tazawwajti. Kemudian Nabi Isa mengatakan pada dunia yang berbentuk perempuan tua renta tadi, sudah berapa lama, sudah berapa orang yang telah menikah denganmu? Jadi Nabi Isa bertanya kepada dunia, sudah berapa lama korban Anda? Qalat la uhsihim. Jawabnya dunia, jawabnya ajus tadi, sudah tidak bisa dihitung berapa total suami-suami yang pernah menikahinya. Qala fakulluhum mata angki am kulluhum tolakoki. Kemudian Nabi Isa bertanya kembali, mereka mantan suamimu itu mati atau menceraikanmu? Qalat bal kulluhum qataltu. Enggak. Mereka semuanya saya bunuh. Faqala Isa alaihi salam, busan li azwajikil baqinah kaifa la ya'tabiruna bi azwajikil madin. Maka kemudian Nabi Isa berkata, sungguh celaka untuk calon-calon suami yang akan datang, calon-calon suamimu yang akan datang. Bagaimana dia masih ingin menikahimu, tidak mau melihat ke belakang dari suami-suami yang sudah pernah menikahi perempuan tadi, kemudian berakhir di pembunuhan. Kaifatuhlikinahum wahidan ba'da wahidin wala yakununa minki ala hadrin. Bagaimana kamu dengan santainya membunuh mereka satu persatu, tidak ada rasa khawatir sekalipun. Ini saduran di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya adalah Nabi Isa itu memandang sangat buruk tentang yang namanya dunia. Dunia diperumpamakan seperti halnya perempuan tua renta yang pernah menikah dengan banyak laki-laki, dan kegagalan dari pernikahan itu berujung dengan kematian laki-laki tersebut. Laki-laki itu dibunuh oleh perempuan ini, dan perempuan ini membunuhnya itu dengan tanpa rasa khawatir sedikit pun. Nah, inilah perumpamaan dunia, ketika hakikat dunia itu ditampakkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam.
Qala Wahab bin Munabbah. Kemudian Imam Wahab bin Munabbah berkata, lamma duriba ad-dirhamu wad-dinaru hamalahuma iblisu alaihi al-la'natu wa qabbalahuma wa wada'ahuma ala ainaihi. Ketika dirham dan dinar itu dibentuk, maka iblis membawanya. Kemudian iblis membawanya, kemudian menciuminya dan meletakkannya di atas kedua matanya. Dirham dan dinar dibawa oleh iblis, diciumi, kemudian diletakkan di kedua matanya. Waqalah al-wailu liman ahabbakuma min halalin. Kemudian iblis berkata, al-wailu, sungguh celaka, liman ahabbakuma min halalin, bagi seseorang yang mencintai dirham dan dinar dari perkara yang halal. Wal wailu summal wailu liman ahabbakuma min haramin, dan sungguh cilaka dan cilaka bagi seseorang yang mencintai dirham dan dinar dari hasil haram. Durratun Nasihin, ini saduran di dalam kitab Durratun Nasihin. Jadi harta itu, kalau di sini dijelaskan dirham dan dinar, katakanlah kalau di sini rupiah itu jadi sudah ada etokan dari yang namanya iblis. Jadi godaannya itu berat. Di dalam rupiah itu sudah ada godaan iblis, godaan iblis. Yang halal saja oleh iblis itu dikatakan al-wailu, merupakan kecelakaan, terlebih dari hasil yang haram. Makanya di awal tadi dikatakan bahwa dunia itu hasil halalnya saja itu dihisab, yang halal saja dihisab. Makanya kalau kita mau berhati-hati, maka mari kita menyibukkan dengan urusan dunia itu hanya di fisik saja, tidak perlu dibawa ke hati. Hati kita bagaimana caranya tetap fokus dalam urusan ibadah kepada Allah, fokus di dalam hal-hal kebajikan. Artinya dunia itu hanya sebatas pelengkap saja dalam aktivitas kita sehari-hari. Jangan sampai dijadikan sebagai suatu hal yang utama. Karena ketika setiap aktivitas kita itu tujuan yang utama itu kembali ke dunia, maka aktivitas kita itu akan hancur, tinggal menunggu waktu saja. Tapi kebalikannya, kalau aktivitas kita itu tujuannya adalah untuk kebaikan, sementara harta ini hanya sebagai pelengkap, maka insya Allah aktivitas kita itu akan berkah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalau benar itu merupakan dari Allah, dan kalau salah itu murni dari kekurangan saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.